Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari adalah malam yang keempat. Kita diuji kesetiaan kita untuk kita berdoa, menanti janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga. Tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, haleluya, kalaulah ditolong saya juga. Tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Oh besar, oh besar, besar anugerahnya, ya besar, besar kuasanya, tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Amin.
besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Katakan Yesus terbesar. Katakan Yesus terbesar. Oh, katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak katakan Yesus terbesar. Katakan haleluya, Yesus terbesar. Haleluya, katakan, oh katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni dan beri pertolongan. Katakan Dia tak oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Dia besar, besar kuasanya. Tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Yesus yang terbesar. Amin. Yesus yang terbesar di dalamku, di dalamku. Yesus yang terbesar. Di dalam
yang terbesar, Yesus yang terbesar di dalamku, di dalamku. Yesus yang terbesar, Yesus yang terbesar di dalamku, selama-lama di dalamku, di dalamku, selama-lama di dalamku, di dalamku, selama-lamanya. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Engkau Allah kami yang terbesar, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu manis dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami, tidak pernah Engkau mengecewakan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kembali malam ini Tuhan, kami datang mau berdoa. Kembali kami mau Tuhan menyembah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada malam ini di mana kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Engkau tidak akan tinggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami Tuhan. Sungguh kami tidak mampu, kami tidak kuat, kami tidak sanggup menghadapi dunia ini. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami. Tuhan Yesus, malam ini bersama sidang jemaat-Mu Tuhan, kami mau Tuhan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami datang kepada-Mu, kami minta kepada Tuhan, Engkau kuasai hati pikiran kami, jamah kami semua malam ini Tuhan. Kami percaya anak muda, anak sekolah minggu, oh Tuhan, bahkan kami orang-orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu Tuhan, kami memerlukan Engkau. Kami ingin Tuhan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan malam ini kami siaplah hati kami Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan, untuk datang merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu ada dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau lihat sidang jemaat-Mu, mereka ada di rumah. Mereka juga rindu Tuhan datang berdoa. Mereka juga rindu Tuhan untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Berikan semangat buat mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami mau Tuhan, sebelum kami datang menyembah Tuhan, kami mau diisi kebenaran firman-Mu hati pikiran kami ini Tuhan. Kami sediakan bejana hidup kami ini Tuhan, supaya Tuhan kami mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam kami mendengar firman-Mu ada kekuatan, ada oh Tuhan Yesus pertolongan daripada Tuhan. Firman-Mu kami sangat perlukan, firman-Mu kami rindukan dalam hidup kami. Tuhan berfirmanlah malam ini, pakai hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan. Urapan daripada Allah ada dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu, tutup bungkus kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan,
segala kuasa kegelapan roh jahat kami percaya Tuhan Yesus yang akan hancurkan dan patahkan. Bebas malam ini kami mendengar firman-Mu. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan. Siaplah hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu Tuhan sudah urapi. Bahkan kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah. Sama-sama kami sudah dipenuhi, kami sudah diurapi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami. Kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita buka Alkitab kita dan kita renungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Modi Sariton. Shalom. Selamat malam saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini adalah malam keempat di mana kegiatan kita untuk datang berdoa 10 malam sebagaimana yang sering kita lakukan pada tahun-tahun yang sudah berjalan, yang sudah lalu dalam penantian kita untuk curahan kuasa Roh Kudus sebagaimana yang telah dilakukan oleh murid-murid Yesus 2000-an tahun lalu di kamar loteng Yerusalem. Mereka datang berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan. Sehingga pada saat itu juga ada kuasa Roh Kudus yang menghampiri mereka, menjamah mereka sehingga mereka boleh melakukan hal-hal yang di luar pemikiran kita manusia. Banyak hal-hal mujizat mereka lakukan. Itulah yang pernah terjadi dan kita juga yang hadir di tempat ini mengharapkan ada jamahan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana firman yang telah kita dengar semalam dalam doa yang hari ketiga, karena sekarang adalah hari keempat yang telah dibawakan oleh Ibu Soriton mengenai doa. Pada malam hari ini saya juga ingin menyampaikan masalah doa yang sedang kita lakukan. Kegiatan doa yang kita sedang jalani. Karena doa memiliki arti yang begitu luas dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Doa merupakan hubungan atau komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Kita menyembah, kita memohon, meminta kepada Tuhan. Karena melalui doa lah kita boleh menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan menjamah kehidupan kita. Doa merupakan hal yang sangat penting bagi kita umat Kristen. Karena ada banyak sekali mujizat boleh terjadi karena doa. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya juga rindu untuk kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 11, di situ perikop ayat pertama adalah merupakan hal berdoa. Saya ingin kita semua boleh melihat, membaca secara bergantian dalam Lukas 11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca ayat yang ganjil dan saudara-saudara ayat yang genap. Lukas 11 ayat pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu.
Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat itu tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan murid-muridnya, dia memberikan satu perumpamaan yang begitu luar biasa, yang sangat mudah untuk dipahami. Di dalam hal kita berdoa, selain doa Bapa kami yang Tuhan berikan, di dalam doa Bapa kami sangat lengkap. Begitu simpel, singkat, tapi maknanya, artinya sangat luas dan sangat lengkap. Untuk kita umat yang percaya kepada Tuhan, dalam kita berdoa memohon kepada Tuhan melalui doa Bapa kami. Kita semua, saya yakin dan percaya juga, sebagai umat Kristen, banyak sekali yang sangat hafal dengan doa Bapa kami ini. Merupakan ayat hafalan melalui dari kita sekolah minggu. Tapi saya ingin memberikan atau saya ingin kita bersama-sama mempelajari apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ajarkan di dalam Injil Lukas pasal 11 ini. Di mana Tuhan memberikan perumpamaan. Ada seorang yang kedatangan keluarganya. Pada saat itu orang tersebut tidak memiliki apa-apa di rumahnya. Sehingga untuk menjamu tamu yang dia miliki, dia harus mencari keluar dari rumahnya agar dia bisa menjamu tamu yang datang pada malam hari itu. Dan dia pergi ke seseorang, di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun. Jadi orang tersebut datang ke tempat temannya atau saudaranya. Dia mengetuk pintu. Dia memaksa untuk meminta, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Yaitu katakanlah bahan makanan untuk menjamu tamu yang ada di dalam rumahnya. Sehingga dia datang, dikatakan di sini,
ayat yang ke C, ia akan yang B, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Jadi orang tersebut datang dengan tidak malu, dia dengan memaksa. Dia mengetuk pintu. Dia memohon, meminta kepada orang yang ada di dalam rumah. Sehingga membuat orang tersebut akhirnya terbangun. Karena desakan dari temannya ini. Mau tidak mau, setelah dia memberikan alasan yang berbagai macam, tapi akhirnya karena dipaksa, orang ini sudah nggak tahu malu lagi, dia meminta kepadanya. Ya udahlah, saya berikan apa yang saya punya kepadanya. Apa yang dia inginkan, dia berikan. Perumpamaan ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Menyambung dari hal berdoa. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memohon kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Karena Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan dengan sukacita akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Asalkan dengan ayat selanjutnya kita bisa melihat ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita datang meminta kepada Tuhan. Melalui doa kita. Kita minta kepada Tuhan yang empunya segala yang ada di muka bumi ini. Hanya kepada Tuhan kita minta. Ada masalah yang kita hadapi. Setiap orang akan mengalami permasalahan. Mengalami hal-hal yang tidak mungkin lagi bisa dipecahkan secara pribadinya. Apapun itu, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan untuk datang kepada Tuhan, meminta, memohon kepada Tuhan. Itulah langkah pertama yang dilakukan sebagai orang yang percaya melalui doanya. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan menerima dan setiap orang yang mencari. Karena setiap, ayat yang 9 tadi, carilah. Yang kemudian, carilah maka kamu akan mendapat. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, memohon, meminta kepadanya. Kita mencari Dia. Apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita dapatkan, itu ada pada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui doa kita datang hanya kepada Tuhan, meminta, mencari Dia. Sehingga apa yang akan kita inginkan boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan tidak cuma sampai di situ. Karena doa kita, apa yang kita pohon pada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sudah berulang kali kita memohon kepada Dia. Ada doa yang secara instan Tuhan langsung jawab. Tapi ada doa yang kayaknya tidak terjawab oleh Tuhan. Tapi kita harus yakin dan percaya. Walaupun doa yang kita pohonkan kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi di balik itu semua ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Coba kita renungkan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita sepanjang kita ada di muka bumi ini. Ada berapa kali kita memohon kepada Tuhan yang seolah-olah tidak terjawab. Ada berapa kali juga doa yang kita pohonkan kepada Tuhan yang begitu instan Tuhan langsung jawab. Dan kita akan menganalisa, kita akan menilai apa maksud
yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga melalui ucapan doa kita, melalui apa yang kita pohonkan kepada Tuhan, kita semakin mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kemudian oleh karena itu juga di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan juga menginginkan dalam Dia memberikan kepada murid-muridnya perkataan Dia ialah ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu adalah merupakan satu tindakan untuk kita mengetuk pintu hati Tuhan. Apa yang kita lakukan dengan mengetuk pintu hati Tuhan? Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sehingga bisa menggugah hatinya. Melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ibadah kita. Segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu dan selalu menjawab doa kita. Itu yang menjadi berita firman Tuhan pada saat malam hari ini. Melalui doa-doa kita memohon kepada Tuhan. Satu hal yang perlu kita inginkan dari Tuhan adalah kita boleh dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita telah dijamah oleh kuasa Roh Kudus, saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya yakin Roh Kudus yang ada di tengah kita, yang akan menerjemahkan dalam kehidupan kita, yang akan memberikan pengertian kepada kita dengan firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih. Puji Tuhan, firman Tuhan berturut-turut di dalam kita berdoa menantikan janji Bapa, yaitu tetap ditekankan betapa pentingnya berdoa. Jadi kesimpulannya pada malam hari ini yang kita dapat firman Tuhan yang sampaikan bahwa kalau kita berdoa di dalam ayat ini, saya akan baca lagi ya ayat yang ke-8, Lukas 11:8, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi kita melihat namun karena sikapnya yang tidak malu. Jadi di dalam kita berdoa itu jangan punya perasaan Tuhan merasa bukan malu tetapi kayaknya Tuhan tidak mau mendengar. Berusaha terus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Seperti perumpamaan di dalam Injil Lukas pasal 18, di sana dikatakan ada seorang hakim yang tidak takut Tuhan. Dan seorang hakim yang lalim, itu kata firman Tuhan. Kemudian dia diperhadapkan dengan seorang janda yang punya masalah, yang harus dibela perkaranya. Tetapi kita melihat ini janda ini terus mendatangi hakim itu supaya masalahnya atau perkaranya itu dibela. Tapi hakim itu menolak, tetapi janda terus. Jadi begini, dalam kita berdoa, buatlah Tuhan itu terganggu dengan kita. Dengan kita berdoa, biar Tuhan itu terganggu, biar Tuhan itu merasa tidak enak. Begitu bahasa kasarnya seperti yang di dalam Lukas pasal 18. Akhirnya hakim itu karena dia bilang mengganggu terus. Saat dia tidur dia datang terus itu janda. Saat dia makan dia datang terus. Apa saja yang dilakukan oleh hakim itu, janda ini terus datang. Demikian pula dalam hidup kita, teruslah desak, bukan berarti kita itu memaksa Tuhan, tetapi kalau bahasa kasarnya mungkin lebih daripada itu, sampai Tuhan itu udahlah
Daripada seperti yang hakim katakan, daripada ini mengganggu terus, datang terus, seperti juga ayat yang disampaikan tadi, akhirnya mengganggu tidur, dibangunin, diketok terus, akhirnya sudahlah, bangun sajalah. Nah, di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-7 begini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur waktu. Kalau kita terus berdoa, apalagi situasi sekarang ini, teruslah berdoa. Jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Saya yakin dan percaya kalau kita terus-menerus berdoa, pagi, siang, malam berdoa terus, saya yakin akhirnya bukan Tuhan capek, tetapi Tuhan langsung melaksanakan apa yang harus dia laksanakan untuk menjawab apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keperluan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang datang kepada kita pada malam hari ini. Dan biarlah sikap hati kita sekarang ini, mari banyaklah waktu untuk kita berdoa, apalagi kita banyak waktu untuk tinggal di rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita angkat pujian lagi, yaitu bila sesuatu, ya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kembali dari awal ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila saat telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Aku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia, mari kita agungkan Dia. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita. Hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kekuatan manakala kita menghadapi masalah. Manakala kita menghadapi persoalan, percayalah kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup ini. Banyaklah berdoa, banyaklah bergumul, banyaklah waktu datang di bawah kaki Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Mari jemaat yang ada di rumah, angkatlah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan malam ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada pada saat malam hari ini. Haleluya Yesus. Walaupun kita berjauhan pada malam hari ini, tetapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan jarak sekalipun. Asal kita menyembah dengan kesungguhan hati, terus mengetuk hati Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus tercurah malam ini. Roh Kudus memenuhi hati kita pada malam hari ini. Yesus, Engkaulah harapan kami, Engkaulah pujian kami. Kami menyadari siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia yang berdosa adanya. Kami tidak layak menghampiri Engkau, tetapi kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami diizinkan oleh Tuhan untuk datang berdoa, diizinkan oleh Tuhan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah penjunan kami, Engkaulah junjungan kami. Haleluya. Selidikilah hati kami Tuhan, kenalilah diri kami malam ini Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kekurangan kelemahan kami Yesus. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Pujian syukur hanya bagimu. Pujian syukur hanya bagimu. Engkau layak menerima pujian kami Bapa. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami, jamah kami. Haleluya. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus hari-hari ini. Kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Topang kami Tuhan. Pegang tangan kami ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Ampunilah kami Tuhan. Bila kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Ampunilah kami Tuhan. Bila mana kami mengandalkan kehebatan kami, ampuni, ampuni. Haleluya Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau tidak pernah berubah dalam hidup. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Oh haleluya Yesus. Pertolongan-Mu kita pada waktunya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Tuhan. Nanti Ibu Olvi berdoa. Tak mudah dimengerti. Lewat cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Ibu Yeli. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Di
akhir ibadah kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Boleh berlaku dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk datang kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami Tuhan Yesus. Di tengah-tengah percobaan ini Tuhan Yesus, biar kami mau tetap mencari Tuhan. Biar kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan. Kami mau bersekutu, berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Seperti yang Engkau ajarkan pada kami Tuhan Yesus. Kami mau meminta kepadamu Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau mendengar doa kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kuduskan kehidupan kami Tuhan, layakkan kami memohon kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang menjadi persoalan kami saat ini, apa yang menjadi masalah kami Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha tahu. Biarlah Tuhan Engkau angkat setiap kesusahan kami Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar dalam setiap masalah kami Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan Yesus di tengah-tengah wabah ini Tuhan Yesus. Negara kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu menghadapi ini semua Tuhan. Tetapi kami memohon kepadamu Tuhan Yesus. Sebagaimana Engkau ajarkan bagi kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami jalan keluar dalam setiap persoalan ini Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan segala sakit penyakit ini Tuhan Yesus. Engkau angkat yang sedang sakit Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan jamah sembuhkan. Bahkan segala macam virus Tuhan sudah hapus dari bumi Indonesia ini Tuhan Yesus. Bahkan dari seluruh dunia ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau melawat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan. Sungguh Tuhan kami tidak mampu Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi kepadamu Tuhan. Biar Engkau campur tangan. Tuhan turun tangan. Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami rindu kehidupan kami yang normal Tuhan Yesus. Kami rindu bersekutu bersama-sama lagi Tuhan Yesus. Menyembah Engkau bersama seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus, betapa Tuhan indahnya bila kami bersekutu dengan Tuhan. Bila kami saudara bersaudara bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami Tuhan tidak naik dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar Tuhan dan memberikan jawaban Tuhan bagi doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawati mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan menjamah Tuhan. Berikan selalu kami kekuatan Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus selalu menyertai kami. Roh Kudus selalu menghibur ke hati kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih Tuhanku. Terima kasih Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami selalu berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami berserta seluruh keluarganya Tuhan Yesus, biar mereka mau tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap kuat membimbing kami Tuhan Yesus. Mereka tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong Tuhan kehidupan pribadi dan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kaum pria, kaum wanita, kaum ibu, pemuda dan remaja, anak sekolah minggu Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini doa kami di hari yang keempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di hari-hari selanjutnya kami mau tetap berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Bungkus kami sehingga kami boleh beristirahat sepanjang malam ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun, dan kami boleh bangun besok pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Demikian pula kumpulkan kami besok di dalam kami berdoa, terus berdoa selama 10 malam, baik kami yang ada di pastori ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah datang kepada kami mengajarkan kami pada malam hari ini untuk kami tak putus-putusnya, tak bosan-bosannya untuk kami tetap berdoa, berdoa dan berdoa, karena itulah kunci keberhasilan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal yang kami kerjakan ketika kami mendahulunya dengan berdoa. Kami yakin dan percaya dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami tetap berdoa bagi orang tua kami kalau masih sehat, masih kuat sampai saat ini, dan kesetiaan mereka untuk datang berdoa kepada Tuhan tiliklah dari tempat yang maha tinggi dan terus memberikan kesehatan bagi orang tua kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini, dan kami akhiri doa kami pada malam hari ini. Mengampuni salah dosa kami, mengampunilah kekurangan kelemahan kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal sampai akhirnya kami berdoa malam ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kita semua berkata haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam kembali. Saya ingatkan jangan lupa besok kepada seluruh sidang jemaat, mari kita terus setia sampai kita merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup ini, walaupun keterbatasan di dalam kita berdoa tidak seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus telah tolong kita semua dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Modi buat firman-Nya pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Dan besok malam renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Fabrian Mamahid. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati. Selamat malam.